Mbak Stepi, agenda soal mencari pengganti Supreme Leader Rahbar seperti Ayatullah Ali Khamenei ini nampaknya juga apakah menjadi salah satu perhatian khusus bagi Amerika dan Israel? Iya, jadi setelah melihat kemarin bombardirnya Amerika, itu tidak, saya melihat dari ekspertise saya ya, jadi ini tidak hanya melulu masalah militer, seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat saya, tapi benar-benar hybrid gitu. Di sana ada proksinya, kemudian juga ada ekonominya, dan yang jarang mungkin diungkap cybernya, sehingga Iran ini yang dihadapi Amerika sekarang bukan Iran yang tahun 79 dulu. Jadi ini sejarah, jadi dia bukan hanya melawan Khamenei atau almarhum dan yang keluarganya, tapi dia melawan putra-putri Iran yang hari ini didominasi oleh Gen Z. Sehingga disampaikan di beberapa platform bahwa pimpinan kita mati, meninggal, tapi kita akan ada. Jadi ini menyentuh kemanusiaan, lubuk, nurani dari nation state building para pemuda Iran. Sehingga menurut saya pilihan kepada Hafidi misalnya menjadi ketua Garda Iran yang memang dia juga sangat ibaratnya agresif begitu ya. Kemudian putra kedua yang tadi disampaikan oleh sahabat saya tadi menjadi salah satu figur pengganti Khamenei tadi. Nah ini faktor anak muda, faktor ya tentunya kematangan ya dari para ulama itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Karena nanti siapapun yang menggantikan itu pasti akan menjadi target baru gitu. Dan kita lihat kalau Mbak Ken telusuri gitu ya, ini benar-benar proksinya main pertama, yang kedua hacker-hacker Iran itu ada lima tim besar yang saya monitor, itu setelah dikonfirmasi Khamenei tewas itu langsung melakukan serangan kepada sistem air bawah tanahnya Amerika, kepada Tel Aviv, struktur militernya Israel gitu. Karena kan di Amerika CISA sempat dikurangi oleh Donald Trump kan, masalah anggarannya, sehingga kerentanan-kerentanan ini muncul. Jadi saya rasa yang kita saksikan sekarang itu mungkin hanya yang di atas kertas diplomasi. Tapi anak-anak muda Iran ini jangan dianggap sepele. Mereka di embargo sekian tahun bisa mengembangkan drone dan lain-lain, terbiasa survive, dan sekarang waktunya balas dendam gitu. Jadi bukan hanya sekedar 1-2, ini jadi titik baru, intifada baru menurut saya, dan kayaknya berhasil nih propagandanya, Mas. Kenapa? Sebelumnya kita nggak tertarik loh sama masalah Syiah Sunni ya, mahasiswa saya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat 2-3 hari ini, fotonya Khamenei di mana-mana, dan di sana bilang bahwa tidak ada Syiah, tidak ada Sunni. Kita we are Muslim, kita semua Islam. Kan jarang-jarang seperti itu gitu. Jadi kayaknya dibangkitkan tuh yang paling dasar kita sebagai, yang penting kita Islam, as a Muslim gitu. Nah ini menurut saya salah satu propaganda yang jangan juga kemudian kita sebagai bangsa Indonesia tertarik terlalu jauh terhadap konflik itu, seperti itu. Karena kita tidak tahu masalah geopolitik, minyak, litium gitu kan, Selat Hormuz dan lain-lain, yang bukan saja masalah agama. Nah, yang saya khawatirkan adalah teman-teman kita, adik-adik kita ketika baca itu pada pengen jihad, itu kan repot juga. Gitu. Tapi begini Mbak Stepi, kemarin kan juga kita sempat menanyakan bagaimana kemudian kok bisa pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei juga terkena serangan dari Amerika Serikat dan Israel karena katanya ada indikasi kebocoran intelijen di dalamnya. Bagaimana melihat hal ini? Jadi kalau saya melihat ini bukan masalah presisi dari alat. Jadi mau sehebat apapun AI, alat teknologi, tetap yang paling mematikan itu human intelligence. Artinya menurut saya yang tahu lokasinya persis di sini, di koordinat sini, sedang duduk makan bersama ini pasti orang dalam. Gitu. Jadi Amerika, Israel butuh beberapa tahun untuk menyusupkan orang, melihat titik-titik blind spotnya di sini, dan itu saya lihat berhasil. 25 Juni dia serang tempat-tempat yang kaitan dengan nuklir waktu itu, dan CIA memprediksi 2027 akan diaktifkan, akan dibangun. Ternyata Citra Satelit menyampaikan bahwa bukan 2027, tapi 2026 itu sudah terbangun. Nah makanya Israel bilang sama Amerika, kalau seandainya Amerika tidak mau ikutan, kami akan keluarkan nuklir. Seperti itu. Akhirnya mau tidak mau Amerika ikut. Ya. Ada beberapa kawan-kawan, ya juga referensi dari CIA menyampaikan, semua presiden Amerika terdahulu, Obama dan lain-lain, ketika diajak menyerang Iran itu mengatakan tidak. Baru Presiden Trump ini yang gitu, karena mungkin berpikirnya tadi keuntungan dari minyak global, apa-apa hal-hal yang bisa diperoleh dengan Cina nanti berkurang. Asupannya asupan. Tapi indikasi semakin kuat ya Mbak kalau ada kebocoran intelijen dari mungkin tadi human intelligence yang kemudian di dalamnya itu. Iya, ada. Apa yang tadi sempat disampaikan Mbak Stepi nampaknya betul terjadi, apa yang dilakukan oleh kaum muda di Iran untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Iran, Mbak. Iya, betul.
Jadi kalau tadi ditanya siapa bursanya, saya memang menjagokan Mosabah Khomeini yang putra kedua dan cucunya ya Hasan. Tapi tadi yang disampaikan di awal ada indikator baru Iran 2026 dengan 79, yaitu namanya faktor generasi muda atau Gen Z-nya. Jadi ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, kita baru kerasa kayak apa sih kehilangannya sedih. Dan buat para pemuda-pemudi Iran, Khomeini ini bukan sekedar pemimpin, tapi bapak, kakek, betul-betul kultus buat mereka. Jadi saya rasa ketika ini beliau gugur dan dianggap sebagai pahlawan, ini mereka akan menyerang. Nah, jadi kalau kita lihat peperangan terbaru tuh Mbak, ada multi domain battle, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, cyber dan cyberspace. Yang tiga ini saya nggak bahas. Cyber itu Mossad melakukan penyusupan di aplikasi sholatnya Iran. Sabe Saba pagi-pagi tuh. Jadi ada notifikasi. Nah, kemudian ketika ada penyerangan, hacker mulai bergerak. Diturunkan standar internetnya jadi 4%. Jadi susah. Nah, jadi biar ketahuan. Nah, biar internal dalam negerinya Iran ini konsolidasi dulu. Tapi ada hacker-hacker lain yang bekerja yang tadi, yang menyerang instalasi air di Qatar dan lain-lain. Dan ini tidak di bawah kontrol negara. Karena tadi saya bilang angkatan cybernya sudah jalan dan nasionalisme keiranannya muncul. Ini ibaratnya pemimpin saya, bapak saya, Anda bunuh, saya akan balas. Jadi kalau tadi Presiden Trump bilang 4 minggu, saya rasa ini akan longgar. Dan nanti tuh minggu ke-5, minggu ke-6, mungkin sampai nanti akhir tahun atau the next, itu kita akan lihat serangan-serangan dari anak-anak muda Iran yang hackernya top. Infrastruktur kritis di berbagai negara barat itu bisa jadi sasaran. Walaupun misalnya Liga Arab, OKI sudah mengecam Iran dan tidak mempermasalahkan Israel dan tidak juga minta dukungan dunia Islam, ini menarik karena pemuda-pemudi Iran ini sudah terbiasa dikucilkan gitu loh, di embargo. Dia bisa bergerak sendiri, bikin drone sendiri, teknologi. Dan jangan lupa cyberspace itu hanya 4 negara yang punya di luar angkasa itu. India, Rusia, China, Iran. Di luar Amerika ya. Nah, jadi itu bukan hanya masalah pengayaan uraniumnya yang baru 60%. Kalau mau nuklir kan 80%. 20% lagi nih. Yang Israel ini nggak mau. Kalau udah 20% lagi bisa bahaya. Makanya sebelum jadi dihajar duluan. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus jadi catatan juga untuk kita. Bagus juga ketika komponen cadangan Indonesia, apakah nanti di bawah Kemhan atau di bawah TNI atau bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, punya kemampuan cyber. Minimal penetration, bikin doxing, melindungi lah, defense lah. Kalau di Indonesia kan kita nggak nyerang ya. Minimal melindungi pemerintah. Jadi ketika pemerintah kita ada apa-apa, kita bisa support. Jadi karena ancamannya sudah berbeda dan bertransformasi. Ancamannya sudah bertransformasi. Jadi bisa jadi yang membantu menyerang Qatar itu bukan pemuda-pemudi yang di Iran. Bisa jadi pemuda-pemudi yang sedang dikuliahkan di berbagai negara, remote seperti itu. Dia melihat bahwa bapaknya pemerintahannya diserang, dia tergugah nasionalisme keiranan.